Ya, sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang hal yang mustahil, tapi jika people power ini terkumpul, ini bukan hal yang mustahil lagi. Jadi, bayangkan ada satu poros baru di sebelah hati, bukan di atas, bukan di bawah, tapi di sebelah hati. Poros baru Di sebelah. ini Oke. dikuasain atau dipegang oleh lima pemimpin dari suatu kelompok, dan itu sama rata. Dan lima ini memiliki suara yang sama. Jadi satu keputusan diselesaikan dengan musyawarah antar kelima kelompok ini. Oke. Kalau misalnya kamu menjadi salah satu dari orang yang berada di lima kelompok itu, baru di situ kamu bisa sesumbar ingin melindungi orang-orang di belakangmu. Karena kamu punya kuasa. Tapi satu sih, Mas Richard Black. Iya Cuman ya. caranya jangan seperti Dewi sama Mugen kemarin. Kalau itu namanya anarki. Jangan. Oh, oke, 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 paham. Ingat kan yang Ingat, kemarin di ingat, ingat. Warrior? Nah, Iya, iya. kalau itu namanya anarki. Kayak orang yang belum punya power terus berani menantang orang lain. Itu memang orang bodoh gitu. Dan akibatnya kan kamu tahu sendiri kan. Bahkan Iya, kamu iya. sampai menyerang Keo. Jadi kalau apa ya, sebuah power itu tergantung dari mekaniknya. Gimana ngegerakinnya gitu. Jadi Betul, semua kan setuju. berjalan kalau rodanya udah berjalan semua, Black. Betul. Dan aku ngerti kenapa Bang Richard ngomong ini. Memang di sini Bang Richard tuh tidak ada kata mengajak di sini. Cuman apa yang dikatakan Bang Richard tuh memang ada benarnya. Dan ini yang buat aku berpikir juga gitu. Itu. Cuman ya untuk tahap-tahapannya itu aku nggak tahu sama sekali. Karena menurutku lucu gini. Kamu sekarang menjadi ofisial. Dan aku yakin cita-cita berikutnya menjadi crime syndicate, betul? Iya, Bagaimana mungkin kamu menjadi crime syndicate jika empat crime syndicate lainnya begitu ada yang turun itu tidak setuju dengan kehadiranmu? Menurutku itu bukan langkah yang bagus untuk crime syndicate yang baru naik. hmm, Naik dan turunnya menurutku itu harus disertai suara orang-orang yang sudah berada di sana. Bukan diputuskan oleh satu kelompok saja. oke, oke, oke. Itu yang tadi aku bilang, Blake. Kamu adalah pemimpin, kamu adalah pria, anak dari Pak Deden yang bukan hanya memiliki kekayaan yang biasa-biasa saja, tapi amat sangat luar biasa. Kamu harus menentukan arah hidupmu kemana. Kamu harus menentukan langkah besarmu akan kemana, mimpi besarmu kemana. Karena kamu punya tanggung jawab yang besar begitu kamu dilahirkan dari rahim ibumu. Kamu bukan orang biasa. Ya aku poinnya kalau sampai mengancam nyawa keluargaku atau orang yang kusayangi pasti ku rubah pikiranku siapapun bakal kulawan. Sekali lagi aku nanya, event itu dari Don Vito? Hmm. Don Vito. Eh, aku belum bisa nentukan sih bang. Tapi poinnya, ya mungkin sekarang aku bisa bilang enggak atau iya atau kayak gimana. Tapi kalau udah terjadi mungkin aku udah nggak mikir lagi itu siapapun. Udah nggak mikir lagi itu siapapun. Jawabannya kau harus punya power untuk melawan
orang-orang yang mungkin tidak bisa kau sentuh dan melindungi orang-orang yang kau sayang sesuai dengan prinsip hidupmu tadi. Kenapa orang-orang pada takut ya? Tapi ya udahlah. Kalau memang takut ya udah. Itu pilihan RP, kita nggak bisa maksa. Ini sebuah obrolan, gak usah terlalu dipikir serius. Yang ingin aku sampaikan sebenarnya tadi cuma masalah papamu itu aja. Mau ngambil langkah politik apa. Ini cuma diskusi kosong lah, bisa dibilang diskusi menjelang tidur jam-jam subuh nggak sih? Jam-jam Mas subuh. Richard? Iya, omongan laki-laki jam segini lah. Iya, Ngerti, boys ngerti, ngerti, talk. Tapi biasanya dari omongan jam subuh itu bisa jadi sesuatu gerakan yang besar ya. Mungkin. Adikku ketiduran. Dia kebiasaan kayak ketiduran waktu ngobrol, kebiasaan banget dia. Kayaknya kalau cerita ini agak berat bagi dia, Bang. Iya. Yang Ya mungkin kau anterin lah, kamu gendong, kamu anterin ke rumahnya. iya. Kenapa ini ngomong apa tadi? Kamu ketiduran, Dek. Udah capek kamu tidur gih. Iya, panjang banget ngomongnya soalnya. Oke. Udah, Bang. Jajal gimana? Atau mau kuantar dulu ini adiknya? Itu kasihan tidur. Nah, antar aja kalau udah mulai ngantuk tuh. Iya. Izin Bang ya. Makasih banyak Bang Richard. Makasih Azazel. Silakan. Sudah serinya aku Thank bakal you. mikirin ini kok Bang. Iya. Percayalah. Kalau butuh apapun kabari ya Bang ya. Azazel juga. Aman, jangan dipikirin lah. Kalau kan dia bilang ini mak ya ngobrol-ngobrol aman aja. Iya. Ya, satu yang serius aku ingin bilang ke kamu bukan orang biasa, kamu orang spesial, banyak tanggung jawab di pundakmu dan kamu harus take a big step. Yes Bang. Aku bakal ingat itu Bang. Makasih Bang ya. Yo. Oke. Dadah. Mari abang-abang ya. Ayo. Anak muda. Parah banget sih Mas Richard, kamu orang jadi kayak gitu. Aku ngerasa banyak orang-orang yang masih takut ya di kota ini untuk melakukan sebuah gerakan, untuk melakukan sebuah tindakan. Pasti. Masih banyak banget yang takut. Mereka akan nyari aman kok di sini. Udah pernah kerasa kok. Dulu anakku pernah apa atau dilihat dari yang udah terjadi. Mereka pasti kayak gitu. Makanya kan ada pelajaran yang tadi aku bilang dengan mungkin atau dewe gitu. Cuman ada info valid nih 1000%. Gitu. Apa tuh? Kalau di Keio kan berarti baru ngomong sama aku berarti kan. Jadi tadi tuh ada salah satu informanku tuh bilang kayak ada orang yang lagi bercerita lah. Dia ke temanku bahwa kalau kesah tentang HT ini gitu. Cuman aku belum tahu nih, mereka itu dari 5 star. Itu orang yang powernya hampir sama kayak kita. Okay. Tapi kita harus berhati-hati. Mereka itu pertama kali aku kesini, mereka adalah orang pertama yang menjadi snitch-nya HT. Memberitahu MSF udah punya senjata, padahal waktu itu belum ada senjata kita. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau Mas Richard ada kerana 5 star, Mas Richard harus hati-hati dan jangan langsung inilah, karena mereka memang pintar lah. Poker face-nya. Pintar. 5 star ya? Ya, 5 star. Betul. Menurutmu 5 star ini bagus diajak jadi aliansi atau enggak? Sebenarnya bagus kalau secara power, cuman yang takut karena dari awal mereka adalah snitch-nya HT. Dari awal. Ada sejarah itu kan? Ada, betul ada sejarah itu. Jadi anak-anakku pernah dicepuin dari senjata, dari apa. Dan mereka adalah sedikit anarki. Jadi waktu kemarin kemerdekaan Keio, mereka adalah orang yang menembaki sivilian. 25 sivilian ditembaki, makanya Keio digempur itu salah satunya karena mereka. Wah ini cerita yang panjang nih, aku harus mencari informasi lebih panjang. Betul. 5 star ya. Ya. 5 star ini ujung kepalanya siapa ya? Ujung kepalanya itu salah satunya mungkin ada Dosmon, OG-nya ada Leon, ada Harry gitu. WOG-nya yang paling sering didengar di sana 3 itu udah cukup buat nyari info. Sama OG-nya ada cewek satu lagi Diana kok. Kayaknya belum ada yang kenal deh aku. 5 star. Ya, 5 star gitu. Sama kok, mereka sama-sama ramai sama kita. Kita adalah 2 geng terame di Keio. Dan ibarat kayak apa ya, kayak yin dan yang-nya.
Cuman kita kemarin gara-gara KO jadi bersatu aja. Kalau dulu benar-benar panas gitu. Oke. Tapi menurutmu banyak keresahan gak sih soal HT ini? Banyak sebenarnya, tapi resiko yang mereka ini. Contoh, misalkan ketahuan, adalah kayak obrolan gini kita bikin serius, kita bikin perkumpulan misalkan mereka datang semua, terus ada yang bocor, itu pasti nanti mereka takut satu, akses bisnis mereka ditutup. Yang kedua, digempur lagi dengan iming-iming yang lain. Makanya emang ini tuh harus dengan langkah yang memang smooth, mesti chart kalau menurut aku. Iya. Dan kita harus siapin pion-pionnya dulu. Contoh yang tadi dia bilang, kepolisian gitu. Ya aku ada informasi nih, sebenarnya dari komisaris 4 itu, aku nggak tahu siapa, tapi aku ada info di dalam, itu ada salah satunya orang dari HT. Gitu. Di komisaris kepolisian. Ya, aku juga dapat info itu. Betul. Ada mungkin Bill, mungkin siapa, tidak ada yang tahu, tapi salah satunya mereka orang dari HT. Jujur aku cukup lega, ternyata ada orang yang sepemikiran denganku ya Zazel. Ya pastilah ada kalau masalah itu. Karena apa ya, kalau menurut diriku tuh sebenarnya HT ini beberapa orangnya, aku bahkan banyak teman-temanku di dalamnya. Bahkan ada orang yang memang deket banget sama aku. Cuman ada beberapa orang yang memang itu secara pertemanan kan, bukan secara dari jalanan, bisnis mungkin, pergerakan, konsekuensi. Sebenarnya kalau aku lihat poros dari hati yang benar-benar diutamakan oleh banyak orang ini kan masalah bisnis narkoba dan senjata kan, dua hal itu kan. Betul. Senjata ini tuh aku anggap termasuk dengan face-nya ya. Ya. Yang aku sebenarnya yang harus dicari itu sumber lain. Oke. Betul. Kita harus mencari sumber lain di mana kita bisa mendapatkan barang-barang yang ditawarkan oleh HT ini. Kita harus menemukan, kita harus menjadi supply baru untuk demand yang amat sangat banyak ini. Mencari bibit atau mencari senjata. Ya itu benar sih, karena untuk saat ini kenapa orang-orang gak berani melawan, karena kita cuma punya distributor tunggal kan. Itu dia. Kalaupun udah ada, mereka akan melunak juga, berpikir bahwa akan jadi saingan, karena mereka ada punya saingan, mereka akan berpikir, oh iya, kenapa ya orang-orang biar bisa berpihak pada gua, apa yang harus gua lakukan, pasti kayak gitu, karena sekarang tidak ada yang mau nggak mau, suka atau tidak suka, pasti kita akan mengikuti Sebenarnya mereka. jota-jota kalian. Kalau aku boleh nanya, menurutmu dari 5 crime syndicate yang ada di kota ini, kira-kira ada yang mau membelot nggak? Atau ada yang sakit hati dengan HT nggak? Kalau mau DW yang kemarin bareng Mugen ya? Ya DW kalau mau. Sisanya nggak, karena kriminal sindiket kan dikasih dari HT? Dari bos. Pasti mereka harus dekat sama bos dulu nggak sih? Iya. Itu udah paling simpel gitu. Kalau mau dari DW, nanti cari ada orang pinter biasanya di sana tuh, dan orang yang sangat dekat lah sejarahnya dengan aku. Namanya itu Jarot di sana tuh, ada di DW. Mungkin dia lagi sibuk. Tapi dia adalah orang yang nelfon aku bilang kayak, Jel lu ngerasa gak waktu dulu dia mau digempur satu kota, dia nelfon aku. Jel lu ngerasa gak kalau HT ini semena-mena gini. Dia orang pertama yang bikin gerakan kayaknya di sana. Oke. Cuman terburu-buru aja. Di Mugen dan Mishima sih. Dua gitu yang harus aku approach ya. Tapi mungkin PR kita yang harus benar-benar sekarang difokuskan adalah kita harus mendapatkan supply antara itu senjata atau narkoba. Itu betul sih. Bahkan akses untuk, kan kriminal sindiket itu ada yang di bidang persenjataan, ada yang di bidang narkotika kan. Nah, narkotika sendiri tuh kalau dulu kan semua di sini tuh ada 2 jenis, ada meth dan weed. Pasti itu udah pernah coba dua-duanya? Udah. Nah, itu tuh dulu tuh kalau meth itu sangat penting, cuman dulu bisa dibeli langsung di kriminal sindiket gitu, bibitnya. Yang lainnya sekarang tuh udah nggak bisa di DW itu, jadi mereka bisanya langsung ke Hacktable gitu belinya. Jadi yang DW itu cuman punya bibit buat nanam wheat doang sekarang. Yang meth nggak bisa ya? Dan meth nggak bisa, makanya mereka ngerasa akses mereka agak dikurangin gitu. Itu berlaku untuk DW doang atau semua? Semua DW kan yang memberikannya. DW itu sama TRMC waktu itu, dia yang pegang ini narkotika, betul.
Paham. Kita harus mencari tahu tuh, kita dapat bibit mat dari mana, dari luar negeri supaya kita bisa ada sesuatu yang ditawarkan dan bisa membuat gerakan yang besar. Karena ini akan menjadi omong kosong kalau kita tidak ada sesuatu yang ditawarkan. Betul, karena ibaratnya cuma ngasih harapan aja. Kecuali ada yang ditawarkan dari kita, mungkin supply yang lain, itu bakal jadi lebih enak untuk mengajak orang lain atau membuka mata orang lain lah. Menurutmu selain dua itu apa yang bisa ditawarkan? Kayaknya dua itu yang paling penting. Soalnya kalau duit itu sama aja bohong, ujungnya jadi dua itu gak sih? Ujungnya ya ujungnya ke sana pasti. Betul, gitu. Cuma dua itu yang diperlukan dan dibutuhkan. Tapi kalau misalkan benar-benar sampai bisa dapat dua itu, saya sama gua. Lu sekali ngomong mesti chat itu orang lain udah pasti tahu obrolannya kemana dan mereka tanpa ragu mereka akan ngomong iya. Mungkin yang tadi yang obrolan untuk pemerintahan itu salah satu jalan yang paling mudah kita bisa menempatkan beberapa orang yang visinya sama dan di KU itu yang hal yang dibutuhkannya aku udah tahu banget lah jantungnya ada apa. Mungkin bisa sekitar 80% suara KU ke orang yang akan kita pilih itu bisa banget. Kalau lo mau jual, mesti cat. Oke. Andaikan nih, aku butuh, aku harus mencari supplier dari luar negeri nih. Andaikan, kira-kira aku butuh berapa bibit mat untuk didistribusikan terhadap berapa kelompok gitu? Kalau kebanyak itu, kamu butuh banyak, Per mungkin kelompok berapa? 10.000. Biasanya itu. Aku aja 1 minggu bibit wheatnya ya, wheat kalau sama met mungkin hampir sama. Itu kita sekitar 1.000 bibit kadang-kadang, paling banyak ya, paling sedikit itu 600-an. Iya, seminggu satu kelompok. Karena itu kan mata pencarian paling dasar kita selain rampok, menjual wheat, met, Mas Richard. Sebenarnya ada cara lain sih daripada kita mencari supply di luar negeri. Oke. Yang ini menurutku agak susah. Mencari pengkhianat di hati. Benar, tapi itu kayak apa ya? Mencari jerami. Banding 100, betul tuh. Mencari jarum di dalam tangan jerami. Karena ya aku harus cerai dengan istriku karena urusan hal-hal seperti ini juga sih. Nah itu. Dalam hubungan percintaan aja kayak gitu. Yang ada hati ya ibaratnya ya. Ada feel di situ. Apalagi yang lain gitu. Mas Richard. Itu benar-benar harus bener. Takutnya dia pura-pura yes man ke kita. Tiba-tiba ngikut-ngikut padahal jadi stage gitu lah. Benar-benar harus controlling dan banyak hal yang harus jadi ambang batas buat kita mengetahui dia orang kita atau tidak. Cuman coba dah. Jalur dari orang-orang yang dari ada ikatan dulu sama kita. Misalkan kayak itu kan kayaknya ada bapak misalkan atau misalkan Mas Richard punya saudara yang di hati. Nah itu dari yang terkecil dulu aja, coba dikit-dikit gitu. Coba pelan-pelan gitu. Oke, aku punya rencana. Ya udah, aku akan coba rencanaku ini dulu. Dan kalau berhasil aku butuh bantuanmu untuk meyakinkan beberapa kelompok yang bisa dibilang punya potensi. Poinnya adalah dari tujuan besarku nanti poros baru ini entah kita namain apa, entah akan menjadi nama apa gitu. Poros baru ini diisi oleh 5 kelompok besar yang memiliki suara yang sama dan mengendalikan satu bisnis, entah itu senjata atau narkoba. Betul, boleh. Nanti kabarin aja. Aku ada terus kok. Oke. Ya udah, di telingaku udah ada suara adzan berkumandang. Aku harus tidur dulu. Oke, aman. Pokoknya kalau ada orang kayak gini, kasih saja kodenya. Nanti aku langsung meluncur. Aman aja. Mungkin sewaktu-waktu main aja ke tempat kok. Sekali lagi, apapun siapapun orangnya, kalau tidak memahami kode Ichikiwir, tolong jangan bocorkan. Aku udah coba kok ya. Sampai ke anak-anakmu NMC udah aku coba. Kasih saya itu Ichikiwir, dia nanya Ichikiwir apa? Aku bilang akan, gitu. Iya, itu adalah sebuah sapaan di KU, aku bilang gitu. Untuk orang berduka. Iya. Cuma yang mengetahui kode ini sejauh ini cuma 5 orang. Oke. Itu aku, Mas Richard, Zota. Dia itu aku jadikan
tangan kananku di bagian ini yang jalan pada saat aku tertidur. Ya. Lalu ada dua orang anggota kepolisian. Dia bernama Bruce dan Erwin. Oh, Bruce tahu aku kok. Kemarin aku beres marah-marah di kantor polisi. Ya. Sejauh ini cuma 5 orang itu. Dan tolong pada saat membahas ini dimulai dengan ini dulu. Ichikiwir. Ichikiwir. Oke. Oke. Hidup Ichikiwir. Terima kasih Azazel. Aku izin tidur dulu ya. Ya, masih chat. Selamat tidur ya. Tidur Saya situ juga aja izin deh. lanjut dulu. Ya, Oke, aman.